Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 5. Hari ini teman-teman bertemu lagi dengan Miss Lydia dalam pembelajaran tematik. Hari ini akan membahas MUPEL IPS ya. MUPEL IPS dengan materi karakteristik Indonesia dalam peta. Teman-teman ada yang tahu apa itu peta? Kalau belum tahu, maka misalkan beritahu. Ya, hari ini hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021. Nah, yang pertama kita akan membahas karakteristik geografis Indonesia dalam peta. Ada yang tahu apa itu peta? Kalau belum tahu, misalkan beritahu ya. Peta adalah gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi. Nah, peta dilukiskan pada bidang datar dalam skala tertentu. Nah, jadi peta itu merupakan gambaran seluruh atau sebagian dari permukaan bumi. Peta dilukiskan pada bidang datar ya teman-teman, dalam skala atau ukuran tertentu. Bisa ukuran besar atau ukuran kecil. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada peta Indonesia. Ada Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, dan lain-lain. Kemudian ada dua macam peta. Apa saja, Miss? Nah, coba di sini yang pertama ada peta umum. Kemudian yang kedua ada peta khusus atau peta tematik. Untuk peta umum merupakan peta yang menggambarkan suatu daerah secara umum. Tapi untuk peta khusus atau peta tematik yaitu peta yang menggambarkan hal-hal khusus pada suatu daerah. Jadi peta umum berarti menggambarkan secara umum, tapi kalau peta khusus itu menggambarkan secara khusus pada suatu daerah. Nah, berikut ada contoh dari peta umum. Yang pertama, ada peta dari Indonesia, yaitu peta Indonesia. Kemudian ada juga peta dunia. Jadi ini peta yang umum ya, secara umum sudah kita ketahui. Nah, kalau peta khusus di sini Miss punya peta potensi ikan perairan di Indonesia. Jadi potensi perairan yang ada ikannya di mana di Indonesia gitu. Nah, ini peta persebaran hasil bumi pertanian di Indonesia. Jadi peta ini khusus tentang hasil bumi pertanian di Indonesia. Nah, kalau ini peta persebaran hewan di Indonesia. Ya, jadi khusus, misalnya khusus untuk mengetahui potensi ikan, khusus untuk mengetahui persebaran hasil bumi, dan lain-lain. Nah, di sini teman-teman bisa mengamati peta persebaran penduduk Indonesia. Kalau di buku teman-teman ada di halaman 77. Nah, dari peta ini pada bagian kiri bawah teman-teman bisa lihat ya, di situ ada keterangan kepadatan penduduk yaitu dalam kurung orang per kilometer. Untuk hijau gelap ya itu kurang dari 10 orang per kilometer. Hijau terang atau hijau muda itu 10 sampai 49 orang per kilometer dan lain-lain. Jadi, dari peta ini bisa kita lihat bahwa pulau yang paling padat adalah Pulau Jawa. Pulau Jawa itu ada 600 sampai 1299 orang per kilometer. Jadi sangat banyak teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mengenal berbagai suku yang ada di Indonesia. Ini teman-teman pasti sudah pernah belajar suku-suku di Indonesia. Sekarang kita akan mengulang kembali. Sukunya ada berdasarkan pulau. Ada Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara, juga Pulau Papua. Untuk sukunya, teman-teman bisa lihat ya dan bisa baca sendiri. Di sini Miss akan membacakan beberapa saja ya. Di sini ada Gayo, ada Betawi, ada suku Dayak, ada suku Bugis, ada suku Bali, dan ada suku Asmat. Selanjutnya, kita akan melihat peta persebaran agama di Indonesia. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya, pada bagian bawah ada keterangan untuk hijau gelap atau hijau tua Islam modern, hijau muda Islam tradisional, kuning Protestan, dan lain-lain. Nah, dari peta ini bisa kita lihat bahwa sebagian besar penduduk Indonesia menganut agama Islam modern. Tapi khusus di wilayah Papua ini sebagian besar atau malah seluruhnya, hampir seluruh warga yang ada di wilayah Papua itu menganut agama Protestan.
Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kenampakan alam. Apa sih, Miss, kenampakan alam? Oke, kenampakan alam untuk pengertiannya yaitu segala sesuatu di atas bumi yang menampakkan diri atau menunjukkan diri kepada kita. Nah, kenampakan alam juga bisa diartikan sebagai berbagai bentuk bumi, ya, berbagai bentuk muka bumi yang terjadi secara alami. Jadi intinya kenampakan alam yaitu segala sesuatu di bumi yang menampakkan diri atau menunjukkan diri atau yang terbentuk secara alami, bukan dibentuk oleh manusia. Nah, kenampakan alam bisa meliputi laut, pantai, dataran rendah, lembah subur, dan lain-lain. Di sini kenampakan alamnya dibagi lagi teman-teman, ya. Ada kenampakan alam wilayah daratan, dan ada kenampakan alam wilayah perairan. Untuk daratan ada gunung, ada pegunungan, ada dataran tinggi, dataran rendah, pantai, dan padang rumput. Nah, untuk perairan ada sungai, ada danau, dan ada laut. Teman-teman, jangan sampai tertukar ya yang mana daratan, yang mana perairan. Kemudian, materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu keadaan iklim di Indonesia. Untuk keadaan iklim di Indonesia, itu bentang alam wilayah Indonesia yang bervariasi tidak terlepas dari keadaan iklim di Indonesia. Jadi, bentang alam di wilayah Indonesia juga dipengaruhi dari keadaan iklim di Indonesia. Apa sih, Miss, iklim itu? Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Jadi keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah. Nah, untuk cuaca sendiri artinya itu keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek dan tempat tertentu. Jadi cuaca itu meliputi segala hal teman-teman, meliputi keadaan suhu udara, tekanan udara, dan lain-lain. Nah, karena letak astronomis Indonesia berada di wilayah tropis, jadi membuat Indonesia memiliki iklim tropis. Ciri iklim tropis ini suhu udaranya tinggi atau suhu udaranya panas ya. Rata-rata tidak kurang dari 18 derajat. Jadi sekitar 20 derajat Celcius. Malah ketika sangat panas itu bisa mencapai 30 sampai 31 derajat. Nah, untuk di daerah tropis tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dan suhu pada musim kemarau. Jadi relatif sama. Untuk daerah tropis itu musimnya hanya musim hujan dan musim kemarau ya teman-teman. Kita tidak 4 musim. Nah, untuk ciri iklim tropis lainnya yaitu memiliki lama siang dan lama malam hampir sama, yaitu 12 jam. Nah, untuk keadaan iklim di Indonesia, yaitu ada iklim laut. Nah, ini terjadi karena Indonesia sebagian besarnya adalah wilayah laut yang luas. Nah, iklim laut dipengaruhi oleh laut dan lautan. Laut dan lautan Indonesia mengakibatkan tingginya penguapan. Kalau tinggi penguapan, maka akan membuat curah hujan juga tinggi. Untuk iklim panas, karena Indonesia itu adanya di daerah tropis, jadi iklimnya panas. Nah, suhu yang tinggi bisa mengakibatkan penguapannya tinggi dan bisa menyebabkan hujan. Untuk yang terakhir, kita akan membahas persebaran flora dan fauna di Indonesia. Teman-teman tahu apa itu flora, apa itu fauna? Ya, secara sederhana, secara gampangnya, flora itu tumbuhan dan fauna itu hewan. Nah, untuk secara umumnya, yaitu flora segala jenis tumbuhan dan tanaman yang ada di muka bumi. Jadi, segala hal yang termasuk tumbuhan dan tanaman itu namanya flora. Sedangkan segala jenis hewan yang ada di bumi itu namanya fauna. Jadi, flora tumbuhan, fauna hewan. Hati-hati tertukar ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada persebaran flora di Indonesia. Tipenya ada Indo-Malayan dan Indo-Australian. Untuk Indo-Malayan itu kawasannya ada di Indonesia bagian barat dan Indo-Australian itu kawasannya ada di Indonesia bagian timur. Nah, teman-teman nanti bisa membaca sendiri bagian ini ya. Ini juga terdapat di buku teman-teman. Selanjutnya, di sini ada persebaran fauna di Indonesia.
Nah, teman-teman bisa lihat di sini, untuk di Pulau Sumatera bisa kita lihat ada harimau ya, ada beruang. Kemudian untuk di Pulau Kalimantan bisa kita lihat di sini ada monyet dan lain-lain. Nah, menurut coraknya, fauna Indonesia dikelompokkan menjadi 3, yaitu fauna Indonesia bagian barat, tipe Asiatis, fauna Indonesia bagian tengah, tipe peralihan, dan fauna Indonesia bagian timur yang disebut dengan tipe Australik. Nah, di sini untuk fauna Indonesia bagian barat atau tipe Asiatis, yaitu mencakup wilayah Jawa, Sumatera, Bali, Kalimantan, itu banyak ditemui mamalia yang berukuran besar, seperti gajah, badak, ya, badak bercula 1, banteng, macan, tapir, dan lain-lain. Nah, kemudian juga banyak ditemui ular, kadal, tokek, buaya, dan lain-lain. Untuk burungnya ada burung hantu, burung elang, burung merak, dan lain-lain. Nah, untuk ikannya banyak dijumpai ikan tawar dan ikan tawar yaitu seperti pesut. Untuk fauna Indonesia bagian tengah, ya, atau fauna wilayah Kepulauan Wales mencakup wilayah Sulawesi, Timur, Maluku, dan Nusa Tenggara, dan pulau-pulau kecil lainnya. Faunanya ada babi rusa, anoa, kuda, monyet, babi, beruang, ikan duyung, dan lain-lain. Untuk reptilnya ada biawak, komodo, buaya, dan ular. Untuk burungnya ada burung maleo, burung mandar, burung raja udang, burung dewata, burung rangkong, dan kakak tua. Nah, untuk fauna Indonesia bagian timur atau tipe Australik yaitu mencakup wilayah Halmahera, Papua, Kepulauan Aru. Mamalianya bisa teman-teman temui yaitu beruang, kanguru, walabi, landak, dan lain-lain. Nah, untuk di wilayah ini tidak ditemukan kera, tapi banyak ditemui jenis reptil seperti ular, kadal, buaya, dan biawak. Untuk burungnya bisa ditemui burung cendrawasih, burung kasuari, burung nuri, burung raja udang, dan namudur. Nah, untuk jenis ikannya, ikan air tawarnya relatif sedikit. Nah, oke teman-teman, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Mari sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi minggu depan ya, teman-teman kelas 5.